Video ini bukan dibuat untuk mengajari, apalagi menggurui. Aku sendiri masih dalam proses belajar. Justru lewat video ini, aku pengen ngajak kalian semua buat belajar bareng-bareng. Jadi, kalau ada yang kurang atau keliru, yuk saling ngingetin dengan cara yang baik. Kita sama-sama belajar, sama-sama tumbuh. Kalau kamu suka video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita duduk sendiri menatap langit dan bertanya, sebenarnya untuk apa aku hidup? Setiap hari kita bergerak berlari mengejar sesuatu. Tapi apakah yang kita kejar itu benar-benar sesuatu yang pasti? Kita bekerja keras demi uang, jabatan, status sosial. Kita bangga kalau dianggap sukses oleh orang lain. Tapi tak ada satupun dari itu yang dijamin akan tetap kita miliki esok hari. Hari ini kaya, besok bisa bangkrut. Hari ini sehat, lusa bisa terbaring sakit. Semua serba mungkin, semuanya serba tidak pasti. Namun di tengah semua ketidakpastian itu ada satu kepastian yang nyata. Kematian. Tak peduli seberapa banyak harta, tak peduli seberapa tinggi jabatan, waktu kita akan habis. Nafas ini akan berhenti, dan di saat itu, tak ada lagi yang bisa ditawar. Anehnya, banyak manusia justru lebih fokus mengejar yang tidak pasti, sementara yang pasti dibiarkan mengambang di sudut pikiran. Kita takut kehilangan uang, tapi tidak takut kehilangan iman. Kita panik ketika kehilangan pekerjaan, tapi tenang-tenang saja saat melewatkan salat. Islam tidak melarang kita bekerja atau sukses, bahkan mendorong kita untuk menjadi kuat secara ekonomi. Tapi Islam mengingatkan bahwa dunia ini hanya ladang. Jangan sibuk membangun ladangnya sampai lupa mempersiapkan panennya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ali Imran 185. Ini janji Allah. Bukan ramalan, bukan prediksi. Ini satu-satunya kepastian yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Bayangkan jika kita menghabiskan hidup mengejar yang tidak pasti, lalu mati dalam keadaan lupa pada yang pasti. Betapa tragis hidup yang seperti itu. Bekerja keras tapi bukan untuk bekal akhirat. Sibuk setiap hari, tapi bukan dalam ketaatan. Sahabat Nabi dahulu sangat peka terhadap ini. Umar bin Khattab pernah berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, karena dia tahu saatnya akan tiba. Kematian bukan akhir, tapi gerbang awal menuju sesuatu yang jauh lebih besar, pengadilan Allah. Mengapa kita takut miskin, tapi tidak takut neraka? Mengapa kita bangga dengan jabatan, tapi tidak bangga dengan sholat malam? Dunia ini fata morgana, kata Al-Quran. Terlihat nyata, padahal semu. Terasa abadi padahal sementara. Lalu apa yang harus kita kejar? Kejar ridha Allah, kejar pahala amal, kejar kebaikan yang tidak akan sirna, meski dunia ini musnah. Karena itulah yang akan tinggal. Harta akan habis, jabatan akan berakhir, tapi amal akan tetap hidup. Mari mulai bertanya lagi, apa yang aku kejar hari ini? Apa yang aku takuti sebenarnya? Sudahkah aku bersiap untuk yang pasti? Hidup ini bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih siap. Berapa banyak orang yang kita kenal telah pergi mendahului kita. Mereka dulunya seperti kita, bermimpi, berjuang, tertawa. Kini mereka telah berada di alam barzakh, menunggu pengadilan. Lalu, kapan giliran kita? Waktu tak menunggu siapapun. Usia bukan jaminan. Banyak yang muda dipanggil duluan. Maka persiapan tidak bisa ditunda. Menunggu tua untuk taubat bisa jadi sebuah penipuan syaitan yang halus tapi mematikan. Kalau kita tahu bahwa azab Allah itu benar adanya, mengapa kita masih santai dengan maksiat? Kalau kita yakin surga itu indah, mengapa kita tidak bersemangat mencarinya? Mungkin karena kita lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan surga.
Semoga Allah membukakan mata hati kita untuk melihat yang hak sebagai hak dan yang batil sebagai batil. Mari belajar mengejar yang pasti, bukan yang semu. Karena hidup ini singkat, dan tak ada yang bisa menjanjikan esok kecuali Allah. Hidup ini kalau kita renungi baik-baik sebenarnya penuh tanda tanya. Kita bangun pagi, beraktivitas, punya harapan dan rencana, tapi adakah jaminan bahwa semuanya akan berjalan seperti yang kita mau? Tidak, karena hidup bukan tentang kepastian dari sisi manusia, melainkan tentang perjalanan menuju kepastian yang sudah Allah tetapkan. Pernah nggak kita merasa sudah merencanakan semuanya dengan matang, tapi hasilnya justru sebaliknya? Sudah belajar keras tapi gagal ujian, sudah bekerja bertahun-tahun tapi justru kena PHK, atau bahkan sedang dalam puncak bahagia, lalu tiba-tiba datang musibah. Itulah hidup, serba tak bisa ditebak. Al-Quran mengingatkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menyadarkan bahwa ujian adalah bagian dari hidup, tidak semua berjalan mulus. Namun di balik semua ketidakpastian itu, ada satu kepastian yang tak bisa dibantah, kematian. Dan setelahnya, ada lagi satu kepastian lainnya, hisab dan balasan dari Allah, surga atau neraka. Dua arah yang tak bisa dinegosiasi. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Ayat ini seperti bel yang membangunkan kita dari tidur panjang, bahwa semuanya akan berakhir. Dan akhir itu bukan kematian, tapi hari pembalasan. Ironisnya, justru hal yang pasti inilah yang sering kita abaikan. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, uang, jabatan, kenyamanan. Seakan-akan semua itu akan kita bawa ke liang kubur, padahal tidak ada yang ikut masuk ke kubur selain amal. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 perkara yang mengikuti mayit, 2 akan kembali dan 1 akan tinggal. Bersamanya, keluarga, harta, dan amal. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedang amalnya akan tinggal bersamanya. Lihatlah, harta yang kita tumpuk, keluarga yang kita cintai, semuanya akan tinggal. Hanya amal yang menemani. Jadi mengapa kita tak memprioritaskan amal? Mari kita tengok kehidupan para sahabat. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang hartanya melimpah, tapi ketika diminta oleh Rasul untuk membantu dakwah, beliau menyerahkan seluruh hartanya. Kenapa? Karena beliau tahu mana yang pasti, balasan dari Allah. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa kematian adalah awal, bukan akhir. Bahwa hidup bukan tentang banyaknya dunia, tapi kesiapan menghadapi yang pasti. Namun di zaman sekarang, kesibukan dunia seringkali membutakan. Kita bangga ketika karier naik, tapi tidak merasa bersalah ketika salat dilalaikan. Kita rela begadang demi kerja, tapi berat untuk tahajud. Kita takut kehilangan proyek, tapi tidak takut kehilangan iman. Padahal Rasulullah pernah bersabda, orang yang cerdas adalah yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Artinya ukuran cerdas dalam Islam bukan gelar atau kekayaan, tapi kesadaran akan kematian. Sebagian dari kita menunda-nunda taubat dengan alasan masih muda. Tapi siapa bilang kematian hanya datang pada yang tua? Berapa banyak yang masih muda telah lebih dulu pergi? Bukankah kematian tidak mengenal umur? Di masa Rasulullah, ada seorang pemuda bernama Sa'ad bin Mu'adz, meninggal di usia muda. Tapi Rasul bersabda bahwa arsy Allah berguncang karena kematiannya.
karena dia hidup dalam ketaatan walau tidak panjang usianya. Sementara kita, kadang usia sudah panjang, tapi belum juga serius menyiapkan bekal. Kita anggap kematian itu sesuatu yang masih jauh, padahal bisa jadi sudah sangat dekat. Bahkan bisa jadi, ini adalah Ramadan terakhir, atau sujud terakhir kita. Apa yang membuat kita begitu santai? Mungkin karena kita terlalu fokus pada dunia. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan hiburan perhiasan yang saling berbangga dan saling berlomba. Dalam harta dan anak, ini peringatan langsung dari Allah bahwa dunia hanyalah tipuan. Bayangkan jika seseorang menghabiskan waktunya mengejar hal yang tidak abadi, lalu lupa menyiapkan diri untuk hari di mana semua rahasia dibongkar. Di padang mahsyar, saat manusia berlari dari saudara, istri, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri. Sungguh tidak ada yang bisa kita andalkan selain rahmat Allah dan amal saleh. Maka mari kita isi hidup dengan amalan yang Allah cintai. Perbanyak istighfar, salat tepat waktu, membaca Al-Quran, menolong sesama, dan menjaga hati dari penyakit dunia. Kita bukan dituntut menjadi sempurna, tapi kita dituntut untuk serius, untuk berusaha terus berada di jalan yang lurus. Bukankah setiap salat kita memohon, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu bukan jalan yang paling ramai, kadang sepi, kadang berat, tapi itu jalan yang membawa ke surga. Dan jalan itu penuh perjuangan, bukan kesenangan dunia yang menipu. Rasulullah sendiri hidup sederhana, bahkan pernah berhari-hari tak ada makanan di rumahnya. Tapi beliau sabar, karena beliau tahu, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat lewat. Kalau Rasulullah kekasih Allah hidup susah, mengapa kita kecewa saat hidup kita tidak selalu mudah? Apakah kita berharap lebih nyaman daripada Nabi yang paling mulia? Para sahabat pun demikian. Mereka berjuang, berkorban, karena mereka yakin bahwa kehidupan sejati itu di akhirat. Utsman bin Affan yang kaya, menginfakkan hartanya untuk sumur dan masjid, karena dia tahu, itulah investasi abadi. Hari ini kita bisa meniru mereka, tak harus jadi kaya dulu untuk bisa beramal. Senyum saja adalah sedekah. Menghindari ghibah, menjaga salat, menghormati orang tua, semua itu adalah bekal untuk kehidupan yang pasti. Kita tak tahu apakah kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, tapi kita bisa berusaha menjaga hati agar selalu terhubung dengan Allah, memperbanyak doa agar tidak lalai. Doa Nabi Yusuf ketika berada di puncak godaan adalah, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh." Yusuf 101. Doa ini bisa kita panjatkan setiap hari. Jangan tunggu tua untuk sadar, karena usia bukan syarat kematian. Mari kita perbaiki niat. Niat hidup karena Allah, niat bekerja karena Allah, niat menikah, bergaul, semuanya demi akhirat. Lalu bagaimana dengan dunia? Jangan takut. Allah tak pernah melarang kita hidup enak, tapi Allah melarang kita lalai. Seimbangkan, dunia di tangan, akhirat di hati. Seperti perahu di atas air. Jika air, dunia hanya di bawah, perahu aman. Tapi jika air masuk ke dalam perahu, tenggelam. Begitulah dunia. Jika mengisi hati, maka kita akan tenggelam dalam tipuannya. Ingatlah, Allah tak pernah ingkar janji. Barang siapa yang sungguh-sungguh menujunya, maka Allah akan menuntun langkahnya. Jangan takut miskin karena beramal, karena Allah Maha Kaya. Siapa yang memberi di jalan Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita akan menyesal jika hidup hanya untuk dunia, tapi kita tak akan pernah menyesal jika hidup untuk akhirat, karena akhirat itu kekal. Dan balasan Allah jauh lebih indah. Surga itu tidak murah tapi layak diperjuangkan. Neraka itu nyata dan pantas kita hindari.
Maka jangan tertipu oleh gemerlap dunia yang sementara. Jika hari ini kita masih diberi nafas, itu adalah kesempatan. Gunakan untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan menyiapkan bekal. Karena kita tak tahu kapan waktu kita habis. Mulailah dari hal kecil. 1 salat dijaga, 1 dosa ditinggalkan, 1 kebaikan dilakukan, lalu lanjutkan. Sedikit demi sedikit, insya Allah menjadi kebiasaan yang menyelamatkan. Hidup ini tidak tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling siap pulang. Karena dunia hanya sebentar, tapi kehidupan setelah mati adalah selamanya. Mari jadi manusia yang cerdas, yang sadar akan ketidakpastian dunia, tapi serius menyiapkan diri menghadapi kepastian akhirat. Hidup ini bukan main-main, tapi kesempatan emas untuk kembali pada Allah. Jangan tertipu oleh usia muda, harta berlimpah, atau popularitas. Semua itu bisa hilang seketika. Yang tak pernah hilang adalah catatan amal di sisi Allah. Maka mari kita bangun kesadaran baru, bahwa yang paling penting bukan seberapa sukses kita di dunia, tapi seberapa siap kita ketika dipanggil Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu ingat padanya, mencintainya lebih dari dunia, dan dimatikan dalam husnul khatimah. Amin. Hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang, yang jalannya sering berkabut. Kita tak tahu pasti apa yang menunggu di ujungnya, tapi satu hal yang pasti, kita semua sedang menuju akhir, kematian. Dan setelah itu, hanya ada 2 tempat kembali, surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang penuh penyesalan. Jadi mengapa kita bersungguh-sungguh mengejar hal yang belum tentu kita miliki, tetapi justru mengabaikan hal yang sudah pasti kita temui? Bukankah ini bentuk kelalaian yang paling besar? Dunia memang bisa menyilaukan, tapi jangan sampai cahaya semu dunia membuat kita buta terhadap cahaya akhirat yang abadi. Saatnya kita berhenti sejenak, menengok ke dalam diri. Sudah seberapa banyak amal kita? Sudah seberapa ikhlas kita hidup untuk Allah? Dan sudah seberapa jujur kita dalam mengakui bahwa diri ini sering lalai? Hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar. Kita mungkin tidak sempurna, tapi Allah tidak menuntut kita jadi sempurna. Allah hanya ingin kita terus kembali padanya. Dengan hati yang lembut, dengan air mata yang jujur, dengan langkah kecil yang tulus. Sebab Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Kalau hari ini masih bisa sujud, masih bisa menangis dalam doa, masih bisa meminta ampun, itu artinya Allah masih sayang. Maka jangan tunda lagi, kembalilah. Perbaiki hidup sebelum ajal menjemput. Karena pada akhirnya, kita semua akan berdiri sendiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani. Semoga hidup kita bukan sekadar panjang usia, tapi juga panjang manfaat. Semoga akhir hidup kita bukan sekadar mati, tapi husnul khatimah. Semoga kelak saat kita dipanggil Allah ridha, dan surga menjadi tempat kembali. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashiba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah merasa cukup, dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sadar bahwa hidup ini hanya sebentar. Jangan biarkan kami tertipu oleh dunia. Lembutkan hati kami untuk kembali padamu. Bimbing kami di setiap langkah menuju kematian yang husnul khatimah. Kabulkan segala kebaikan yang kami harap, dan jauhkan dari azab yang Engkau janjikan bagi mereka yang lalai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, hidup ini memang penuh misteri. Tidak ada satupun manusia yang tahu persis bagaimana akhir dari usahanya di dunia. Tapi Allah sudah memberitahu kita dengan sangat jelas bahwa kematian itu pasti dan azabnya itu nyata bagi siapapun yang berpaling dari kebenaran. Maka mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik.
Bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi esok, tapi justru karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit dari sekarang. Gunakan waktu yang ada untuk menyiapkan bekal, memperbaiki niat, dan menenangkan hati yang selama ini sibuk dengan dunia yang fana. Kita tidak sedang berlomba menjadi yang paling cepat, paling kaya, atau paling tenar. Tapi kita sedang berlomba menjadi yang paling sadar. Sadar bahwa dunia ini hanya persinggahan dan akhiratlah rumah yang sesungguhnya. Terima kasih sudah membersamai narasi ini sampai akhir. Semoga setiap kata menjadi cermin yang menuntun kita kembali kepada Allah. Jangan lelah memperbaiki diri, jangan malu mengakui kekurangan, karena Allah mencintai hamba yang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.